pun. Alhamdulillah. Amin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat dan dihormati Kapolres Desa Bakauheni, Kakanda kita, Bapak Gendali, SOS, yang sangat hormati. Yang terhormat, hormati Bapak Antoni, Satoni, Bapak Widodo, Ahmad, Bapak Adi, Pak Khalid, Pak Agus, dan Pak Tris, Bapak Agus, Pak Yanto, mengiring yang saya hormati, bersama-sama. Tak lupa pula ya di medianya, Mas Yanto Official YouTube. Alhamdulillah, Pak Joni Iskandarnya. Semoga selalu sehat walafiat kita semua yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini kita masih berkat nikmat kesehatan dan rohani sehingga kita masih bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat yang sangat indah ini, tempat yang karunia Allah berikan kepada kita yang sangat indah di pasir putih ini, sehingga kita masih bisa duduk bersama dalam rangka sedikit pembahasan tentang BUMDes kita. Salawat, beri salam, mari yang sama hadirkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya, pada pengikutnya dan kepada kita semua. Insya Allah, setelah salah kita selalu memberikan sedikit kabar dari beliau. Amin. Waalaikumsalam. Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, hari ini selamat datang kembali. Ya, hari ini saya diundang oleh Ketua BUMDes, tentunya ada sedikit agenda dari beliau dan rekan-rekan timnya bahwa untuk menghadapi pastinya yang menghadapi pembangunan masjid kita yang di Siger. Kemarin juga sudah diadakan suatu selamatan syukur yang dihadiri oleh Presiden Bapak Widodo kemarin juga ya, sama. Ya, alhamdulillah. Kalau tidak ada perubahan, mungkin dalam waktu dekat ini akan diselenggarakan pembangunan tersebut. Oleh sebab itu, kita yang ditunjuk sebagai partner daripada proyek tersebut, mudah-mudahan kita bisa kerjasama dengan baik dengan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin sedikit ada penekanan Pak ya dari BUMDes untuk mereka bahwa konsistensinya dari awal, mungkin Pak Ketua BUMDes masih ingat, mereka itu akan tetap menggandeng kita dalam apapun, baik hal yang terbesar apa yang dibutuhkan oleh proyek tersebut. Ya Pak Jun ya, kalau nggak salah itu. Jadi kita harus ada penekanan ke arah situ. Karena saya perhatikan saat ini pun sudah mulai ada kacau Pak. Baru mulai awal aja sudah ada kacau. Kita tidak saling menghargai lagi, saling menghargai lagi. Mungkin merasa bisa sehingga kita tidak bisa lagi. Jadi saya nggak kurang pas ya. Padahal kita satu badan, padahal kita satu iring ya, seiring sejalan. Jangan sampai yang namanya seiring sejalan itu satu di sini satu jalan, satu di sini satu jalan, jangan sampai satu jalan walaupun susah. Sekarang kita harus bersama-sama. Karena ini tahap namanya perintis, ya kita harus jalani apa adanya ya. Jangan kita menggubu-gubu yang nggak perlu, nanti dampak akibatnya sudah banyak contohnya ya Pak Jun ya, yang kita hadapi hanya sesaat kita ngonjong-ngonjong bahasanya emosi tinggi, tapi tidak melihat untuk masa ke belakangnya. Karena kita tahu semua kita berletak di Desa Bakauheni, kedepannya dalam 3-4 tahun ke depan itu pasti pembangunan tidak akan putus, terutama langsung setelah Siger masjid selesai merambah ke Siger, renovasi Siger kurang lebih 4 bulan. Sedangkan planning untuk masjid tersebut itu sekitar 8 bulan pembangunannya. Artinya itu ada waktu kurang lebih 1 tahun untuk proses 2 item itu. Nah selanjutnya setelah itu
mau nggak mau itu merambat ke pasar, Pak. Pasar itu positif, geser dari pikir pasti ke pasar dan seterusnya dan seterusnya. Artinya di sini jangkanya sangat panjang. Oleh sebab itu kita jangan berpikir sesaat, kita berpikir ke depannya seperti apa. Sekarang kita dapat banyak tapi hanya sesaat percuma. Hanya mengandalkan emosi, mengandalkan egois. Nah itu yang tidak kita inginkan. Ya Pak Jun ya, itu yang terjadi saat ini. Mudah-mudahan jangan sampai kedepannya itu terjadi hal-hal yang seperti itu. Yang pertama akan merugikan secara umum, ya, secara umum terutama BUMDes dan desa kita gitu. Mungkin itu aja Pak pembukaan dari saya. Mungkin acara akan dipanggil dengan Pak Jendali dari BUMDes dan berikut kawan-kawan semua yang ada di sini. Subangsih mungkin ya, subangsih masukan-masukannya apa, langkah-langkah apa ke depan yang harus kita kerjakan sehingga supaya BUMDes ini bisa berjalan dengan lancar. Itu aja dari saya Pak, mohon maaf kalau sekalian, kalau manapun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran kepada Bapak Kades Bapak Sudirman. Untuk sambutan berikutnya saya serahkan kepada Bapak Jendali selaku Direktur BUMDes. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormat Bapak Kades selaku pembina BUMDes ini, yang saya hormat rekan-rekan yang sempat hadir seperti ini. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah semua silakan sekalipun tidak semua kepengurusan yang terkira dalam diskusi tersebut bisa menghadiri menjalankan langkah awal kita bersama. Bapak yang saya hormati, terkait agenda hari ini adalah agenda formula yang sekaligus kita berharap bisa menimbulkan imajinasi ataupun pemikiran, karena kalaupun biasanya kalau kita pertemuan di dalam suatu ruangan tentunya ada nuansa kejadian. Mungkin dengan nuansa ini saya berharap ada pengembangan pemikiran. Alhamdulillah di kesempatan hari ini juga kita semua bisa melihat keadaan yang mungkin keberadaan BUMDes ini memang baru terbentuk, tapi dengan kondisi yang ada, walaupun kita baru, tantangan ke depan ini harus kita dimulai dari sekarang. Karena apa? Banyak potensi-potensi yang menantang kita untuk kiranya itu bisa dimasukkan dalam program. Nah, saya berharap pada kesempatan hari ini saya menginginkan adanya satu program strategi yang khusus di bidang usaha. Saya mau masing-masing bidang itu mempunyai kinerja dalam artian program-program apa sih yang harus dilakukan. Jujur perlu saya sampaikan bahwasanya yang baru kita bisa lakukan saat ini adalah terkait dengan pengolahan kios peninggalan kesehatan. Itu pun sifatnya kita hanya menarik iuran. Artinya kalau kita hanya sekedar menarik iuran,
nggak perlu BUMDes juga bisa, karena pola itu adalah pola-pola yang biasa dilakukan. Tapi bagaimana menciptakan dengan penilaian tersebut ini bisa berkembang. Dan jujur saya katakan bahwasanya ini pun sifatnya sementara. Kenapa? Karena keberadaan dari cash flow tersebut masuk dalam zona yang tidak resmi. Dan upaya yang ke depan yang harus jadi pegangan kita, ini ke depan kita punya harapan terkait dengan keberadaan Arbor City itu ada UMKM. Inilah nanti saya minta pemegang UMKM ini bisa mengkoordinir yaitu pedagang-pedagang itu yang masuk dalam anggota, yang nanti kita usulkan mereka bisa hijrah kepada tempat-tempat UMKM yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah itu kalau nggak salah tempatnya ada di Muara Bulu berikut dengan MES. Itu programnya Sandiaga Uno. Nah kita bisa berkolaborasi di situ, menempatkan para pedagang yang di situ yang masuk dalam binaan kita untuk mereka berjualan di tempat yang telah disiapkan oleh pemerintah. Nah itu salah satu upaya ke depannya. Nah yang kedua kalinya terkait dengan pengadaan kontraktor pengadaan dan jasa. Ini juga baru kita mulai terkait dengan keberadaan BDP yang pada saat ini sebagai pemenang tender untuk terkait undang-undang masjid. Nah itu baru kita bisa lakukan juga terkait dengan pengadaan kayu. Pengadaan kayu, komunikasi terakhir yang bisa saya lakukan bahwasanya kebutuhan kayu itu kurang lebih 350 kubik. 350 kubik, 260 kasal, 90-nya balok. Nah ini yang harus kita siapkan. Nah terus yang kedua kalinya terkait dengan mitra pengadaan beton, yang mungkin dalam yang ini juga ada tindak lanjut terkait dengan pengujian. Saya juga sudah tembuskan kepada perusahaan Buana Lampung yang punya beton. Nah itu mungkin kita mendapatkan fee yang kurang lebih sekitar 3.000 kubik. 3.000 kubik beton yang akan digunakan. Nah, di pengadaan kita baru 2 itu, ditambah lagi kita melakukan pengadaan pembuatan toilet umum di pasar Pemda Bakauni. Alhamdulillah saya sudah cek tadi pagi, clear, sudah bisa digunakan. Cuman saya masih punya PR, kemarin saya juga dengan Pak Sekretaris menghadap ke Dinas Perdagangan dan Industri terkait untuk menghidupkan pasar tersebut. Tapi saya belum ketemu komunikasi secara langsung, kepala bidangnya juga saya nggak ketemu, karena dengan harapan pengadaan toilet umum itu senantiasa sesuai dengan harapan. Karena di situ jujur, kalau kita mau mendata terkait pedagang itu ada sekitar kurang lebih 250-300 pedagang di luar dari sayur dengan ikan. Nah itu pemikiran yang kenapa kita muncul pada saat itu kita mengadakan itu, karena setiap manusia itu 12 jam nggak mungkin nggak kencing ataupun nggak besar. Nah kita sasarannya ke situ. Ditambah lagi para pendatang kendaraan yang dari rumah makan Indah Rasul. Itu nanti kita minta untuk ditutup kembali situ. Nah itulah sumber pendapatan pengadaan terkait dengan toilet umum. Nah yang saat ini memang perlu saya sampaikan bahwasanya itu semuanya utang. Semuanya utang, tidak ada subsidi ataupun bantuan dari manapun. Dan itu semuanya utang. Terus yang selanjutnya saya juga berharap dengan keberadaan bidang-bidang yang lain. Ini saya menginginkan adanya bidang ini bisa membentuk suatu subbidang. Umpamanya bidang yang ditekuni oleh Pak Sutrisno itu terkait dengan pertanian, perikanan, kelautan. Nah, kiranya Pak Sutrisno juga bisa membuat unit bidang pertanian, unit bidang peternakan, unit bidang kelautan. Nah, dari sini nanti
coba kita sama-sama buat program bagaimana caranya bagi masing-masing bidang ini bisa membuahkan suatu program dan membuahkan suatu kegiatan. Nah, begitu juga dan UMKM. UMKM juga ini bisa kita lihat satu konteks para pelaku usaha yang di situ sifatnya belum ada, boleh katakan merek lah dia. Bisa kita ambil alih dalam artian untuk kerjasama. Kemarin saya juga sudah coba berbicara dengan ada UMKM di Walakus pengadaan jamu dari Mujahid yang waktu pas kunjungan Prajinas itu sempat dicoba juga. Nah itu saya juga sudah berbicara, Bu, bagaimana nanti masuk di BUMDes, nanti biar BUMDes yang mengalokasikan dalam artian bagaimana tingkat pendistribusian pemasarannya. Nah itu Bu Rojak ya. Nah itu salah satunya yang mungkin perlu juga kita bina dalam artian itu. Nah untuk yang bidang lainnya juga saya berharap itu bisa muncul gitu. Jadi dalam artian ini dunia potensi yang ada di bawah ini besar, Bapak Ibu sekalian. Nah, artinya tapi kalau kita tidak masing-masing bidang ini jeli dalam menyikapi, ya akhirnya ya nggak ada apa-apanya. Gitu. Nah kita berharap semua bidang ini bisa memunculkan program, bisa memunculkan suatu kegiatan yang akhirnya bisa mendapatkan penghasilan. Yang penghasilan ini apa? Penghasilan ini pertama berkaitan dengan anggotanya. Terus kedua kali kita bisa memberikan kontribusi ke desa sebagai bentuk kas desa. Nah ini kita berharap itu. Karena apa? Karena jujur keberadaan BUMDes ini ke depan sama saja dengan BUMN. Uang lingkupnya diakui oleh negara dan potensi yang digali banyak. Nah kita coba masing-masing bidang. Kalau semuanya ditumpukan ke saya, buat saya berpikir, saya juga mumet juga akhirnya. Nah, apapun yang akan dilakukan, saya berharap ada kerjasama komunikasi terhadap badan kita, BUMDes, sekaligus kalaupun kita membutuhkan adanya terkait dengan fasilitator atau bantuan, kita juga ada pembina kepala desa yang mungkin dia bisa fasilitasi. Nah itu banyak terkait dengan keberadaan nelayan. Kita juga nggak tahu nih pertanian yang selama ini pemerintah itu telah membantu kepada masyarakat kita yang dikelola oleh kelompok-kelompok ini. Ini saya pikir ini merupakan aset. Jadi jangan sampai aset ini hanya kepentingan untuk kelompok tersebut saja. Sesungguhnya bantuan tersebut untuk masyarakat Bakauni yang dikelola oleh kelompok, tapi bukan diambil oleh kelompok. Ini yang saya perhatian begitu. Ada bantuan kontrak alat pertanian itu, traktor. Hanya kelompok-kelompok itu aja. Nah setelah itu kemana barang itu? Kita nggak pernah tahu. Nah ini yang mindset ini yang harus kita coba rubah. Sekalipun itu punya kelompok tani, tapi keperuntukannya bukan untuk anggota saja, untuk tani-tani yang lain juga, kan gitu. Dan ini merupakan aset, jadi nggak mungkin setiap tahun pemerintah mengeluarkan bantuan yang sifatnya untuk fasilitas masyarakat, tapi itu semua dia diakomodir oleh kelompok-kelompok tersebut. Nah sementara satu sisi banyak masyarakat kita yang lain yang tidak mempunyai fasilitas yang di situ menimbulkan cemburuan sosial. Nah, itu banyak. Nah terkait juga dengan nelayan. Nah saya perhatikan hanya dikuasai aja oleh kelompok. Nah ini mindset ini harus dirubah. Karena keberadaan kelompok itu atas rekomendasi dari desa. Dan desa berhak juga untuk membubarkan kelompok itu di saat memang itu tidak benar. Nah yang kita sayangkan adalah aset bantuan pemerintah. Ini saya perhatiin dari tahun ke tahun, dari pergantian kepala desa ke desa, lenyap semuanya. Sementara kalau kita mau impun dari zamannya Budi Santoso,
berapa